Versa Satya Mulyadi. Halo, nama aku Uli Roza Ramadanti. Halo, aku Nadelia Melanita. Halo, nama saya Fauziana Rima Hidayati. Halo, nama aku Azara Rizky Putri. Halo, nama aku Kaya Sadika. Menyenangkan karena mendapatkan pengalaman baru di kota orang. Saya sedikit kesulitan karena harus beradaptasi dengan lingkungan dan juga teman-teman yang baru. Menyenangkan karena kita punya banyak teman baru. Seru karena kita bisa belajar apa yang kita minati. Ada senangnya, ada sedikitnya juga sih. Senangnya karena bisa banyak belajar hal baru, sedihnya karena jadi agak shock sih, soalnya kita jauh dari orang tua dan harus belajar lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahmalia atau bisa dipanggil Rahma. Aku dari Universitas Airlangga Surabaya. Halo Mbak, nama aku Rayana Zikra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2022. Aku Salsabila Nahda Almuti, biasa dipanggil Nahda dari Politeknik Statistika STS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Jafira. Saya dari Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Perkenalkan, nama aku Devi Indah Kaswara, biasa dipanggil Devi, dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Terima kasih. Buat kita semua, kenalkan nama saya Haikal Mukarram dari UII atau UII. Aku Febriani, bisa dipanggil Febi. Aku dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Selamat malam, perkenalkan nama aku Wazniati, dipanggil Wazan dari Paramadina University. Ya, terima kasih. Selamat malam, perkenalkan aku Ilya Amalia, bisa dipanggil Ilya. Aku dari IPB University. Perkenalkan, nama saya Fahri Naufal Aula Rizky dari Universitas Lampung. Buat kesempatannya, jadi aku mau cerita. Jadi tuh emang beda banget ya dari masa SMA ke kuliah. Yang SMA cuman ya paling kayak biologi kayak gitu-gitu doang kan. Sedangkan di kuliah ini tuh lebih mendalam lagi materi-materinya. Terus kemudian juga tugas-tugasan di kuliah juga lebih berat banget. Kayak langsung semua tugas dijadiin satu, ditumpuk, dan deadline-nya itu bener-bener mepet banget, gak ada jeda sama sekali. Jadi tuh misalnya hari ini dikasih tugas, terus besoknya juga dikasih tugas lagi, kayak bener-bener banyak banget, kayak bikin pusing. Sedangkan kalau di UNER sendiri kan kayak ada PDB kayak gitu kan, pembelajaran dasar bersama gitu. Di situ emang benar-benar banyak banget project-project yang ditugasin, dan ya pokoknya plot twist di kuliah banyak banget deh, nggak nyangka banget. Selain ada perbedaan di mata pelajaran ataupun matkul, kita tuh pasti mendapatkan perbedaan juga di bagian sosial, yaitu berteman. Nah, mungkin perbedaan yang saya sangat rasakan itu mungkin pergaulan yang mungkin lebih luas dan lebih, ya kalau nggak dikontrol, you will fall down like that. Mungkin di situ aja sih. Kalau di SMA lebih bisa terkontrol gitu. Kalau misalnya circle-nya itu nggak terlalu luas, dan kalau misalnya di tempat kuliah ini banyak circle dan nggak boleh nih salah pilih circle gitu. Dan kita juga perlu nih prinsip dalam berteman. Kita perlu dalam kuliah ini juga perlu menentukan kamu mau jadi orang yang circlean atau orang yang social butterfly. Cuman kelemahannya di social butterfly itu seseorang itu terkadang nggak punya banyak teman dekat, hanya 1-2 gitu. Jadi kita harus milih kamu orang yang mana, mau butterfly kah atau mau orang yang circle gitu mungkin. Kalau sejauh ini kendala dalam berteman kayaknya sama aku belum ada gitu.
tipe pertemanan kayaknya semakin tinggi gitu, karena banyak mungkin pengalaman-pengalaman SMA kita itu membuat kita menentukan teman yang tipenya yang lebih tinggi. Misalnya dia yang sepemikiran, teman yang sepemikiran dengan kita itu sangat diperlukan. Karena jika teman-teman yang tidak sepemikiran dengan kita dan kita jadikan teman dekat juga, kalau kita nggak sabar, ini akan menjadi bentrok antara dua ini gitu. Itu sepemikiran yang pertama. Terus teman yang memang bisa yang diajak di talk. I need someone to deep talk. Yes. I need someone to deep talk and can keep our secret like that. Bisa menjaga rahasia, karena sesuatu itu jika bocor kan ataupun jika kedengaran dengan orang lain, ini kita yang mempunyai trust issue bisa lebih meningkat ataupun lebih nggak percaya orang lagi gitu. Itu bisa merusak mental. Dan teman yang sangat mengerti mentality gitu. Itu aja sih yang 3 dan 10. Kalau menurutku tipe pertemanan yang aku butuhkan itu kayak yang membuat aku nyaman aja sih. Gak neko-neko. Aku tuh tipe orang yang mungkin gak bisa circle, karena menurutku kalau kita tipe orang yang circle, kalau kita butuh apa-apa, kita gak bisa minta tolong ke orang lain. Karena kita punya circle, terus kayak kita tuh gak enak minta tolong ke orang lain karena kita gak deket dengan orang lain itu. Jadi menurutku tipe pertemanan yang bakal buat kita nyaman tuh lebih baik tipe pertemanan yang butterfly gitu. Jangan sampai circle lain. Kalau menurutku sih gitu. Terus untuk teman yang ada give and take-nya gitu. Jadi bukan cuma kita give ke mereka, tapi kita juga kayak menerima sesuatu dari mereka. Jadi untuk tipe pertemanan di masa perkuliahan itu harus ada give and take-nya antar sesama. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau untuk saat ini di FKM UI ini aku belum ikut organisasi apa-apa karena memang aku baru selesai banget masa bimbingan, jadi baru dapet status IM aktif gitu. Nah tapi kalau untuk dulu aku di SMA ya aku ikut organisasi paling OSIS doang. Dan kalau misalkan waktu itu ikut organisasi sih memang bener-bener kita proker tuh nggak ada habis-habisnya ya. Jadi kayak selalu kalau satu proker datang, satu proker selesai, datang lagi gitu-gitu kan. Nah aku sih pribadi ya, kalau dari aku tuh pasti kita bikin list dulu, kayak to do list kayak hari ini tuh mau ngapain aja sih. Biasanya dari yang besar dulu, jadi kayak skala prioritasnya itu udah pasti kita sebagai mahasiswa pasti udah diajarin juga sih biasanya ya kalau di masa bimbingan gitu-gitu pasti biasanya ada tuh materi kayak tentang skala prioritas. Nah ini tuh berguna banget buat kita ngebagi yang mana yang harus dikerjain duluan dan semuanya tuh terlaksana gitu. Jadi dari aku sendiri nih misalnya lagi hektik banget kan, aku bikin dulu nih skala prioritas yang bener-bener penting, dari yang paling penting banget, yang mendesak harus dikerjain dan gak bisa ditinggalin gitu. Terus lanjut lagi yang mendesak tapi masih bisa dikerjain nanti. Habis itu yang gak mendesak tapi harus dikerjain, sama yang gak mendesak dan gak harus dikerjain gitu. Maksudnya kayak yang kayak semacam kita harus nonton Netflix atau apa-apa, itu kan sebenarnya kita ada kemauan juga kan kalau misalkan di setiap kalau pusing ngerjain apa gitu-gitu. Tapi itu bisa dibikin skala prioritas. Nah baru yang ke lebih rincinya, jadi di per hari itu kita bikin nih to do list yang mau dikerjain. Nah pakai skala yang kayak tadi ada 4 gitu, jadi bener-bener bisa dikerjain semuanya gitu sih paling dari aku. Tapi kalau untuk sekarang sih aku belum ikut organisasi apa-apa ya, paling cuma pas di SMA aja itu sih. Karena di kampus PTKI di Medan itu kan dia di bawah naungan Kemenprin kan. Nah kebetulan kurikulumnya itu dia kurikulum namanya dual system. Jadi dia sistem blocking, kayak seminggu teori kemudian seminggu praktek. Nah kalau sebenarnya kita kan udah tahu kan jadwal kayak kuliah-kuliah teori sama praktek kita itu kan kita udah tahu.
Nah, jadinya supaya kita bisa manajemen waktunya dengan baik itu ya caranya kayak landasan teori di laporan itu kayak kita cicil gitu di waktu teori atau di waktu senggangnya gitu. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas kayak di tugas-tugas kuliah di teori itu tuh bisa kayak dicicilnya waktu teori itu gitu. Jadi begitu dikasih tugas kita kayak langsung harus dikerjain gitu. Jadi nggak menunda-nunda waktu dan nggak apa ya, kayak nggak nunda-nunda aja sih. Jadi kayak bisa banyak waktu kita untuk istirahat juga, kayak untuk bisa ngerjain yang lainnya juga gitu. Ya kalau di kampus saya sendiri mungkin kayak khususnya yang di Politeknik itu mungkin laporannya agak sedikit banyak. Udah gitu deadline-nya juga ya gitu ya agak mepet-mepet juga. Jadi misalnya hari ini praktikum, laporannya itu udah harus bisa dikumpulnya itu besok. Dan itu di satu hari itu bisa sampai 2 judul praktikum atau 1 biasanya gitu. Seperti itu. Berbicara tentang manajemen waktu, mungkin kita udah sering dengar kayak misalnya salah satu cara yang paling efektif agar kita bisa memanajemen waktu adalah dengan membuat skala prioritas ya. Apa hal-hal yang memang harus kita kerjakan terlebih dahulu, karena memang ada hal-hal yang itu tuh kadang nggak berguna gitu. Emang kadang kita kita sering lalai gitu dengan hal tersebut. Misalnya nih, kita kan udah ada waktu 24 jam, kayak sering banget kita tuh rasa waktu itu nggak cukup. Padahal kalau misalnya direnungkan, kalau dihitung-hitung lagi, sebenarnya tuh kita 24 jam itu lebih banyak kita pakai buat tidur, buat main-main. Kalau dihitung-hitung, bukan memang waktunya yang cukup, 24 jam itu udah cukup banget sebenarnya. Kemudian juga sama kayak yang Mbak bilang tadi, saya lupa namanya apa. Ya, kita harus nyicil tugasnya dari awal dikasih itu. Padahal kan nggak pernah tuh dosen ngasih tugas. Kayak misalnya hari ini ngasih tugas, besok deadline-nya tuh nggak pernah kayaknya secara saya. Pasti deadline-nya at least seminggu atau berapa hari gitu. Itu tuh emang harus langsung dikerjakan, dicicil sedikit demi sedikit. Karena kalau misalnya kita nunda-nunda terus ya ntar malah keenakan nunda, akhirnya H-1 baru kaget, baru numpuk semua tugasnya. Ya mungkin kalau dari HI sendiri itu tuh baru numpuk kemarin di tugas LPS. Nah itu tuh emang hampir semua mata kuliah satu kelas tuh cuman buat. Kalau saya buat ngerjain tugas biar nggak mumet-mumet benar. Kalau dosen ngasih tugas biasanya langsung dikerjain, pulang kuliah langsung dikerjain, jadi nggak ketumpuk-tumpuk bener gitu, biar ya intinya langsung dikerjain aja. Aku sendiri selain tugas juga itu segala macam, karena aku dari Jawa aslinya, terus sekarang harus kuliah di Bogor. Jadi sebenarnya ekspektasi aku tentang Bogor itu kayak dingin, terus sejuk, nggak beda tipis lah gitu sama daerah-daerah yang dataran tinggi. Tapi ternyata pas sampai di Bogor, cuacanya itu suka nggak nentu, kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Dan kalaupun misal panas tuh kayak udah panas banget. Kalau hujan tuh beneran kayak dingin banget. Jadi itu jadi kayak tantangan sendiri sih buat kita sebagai mahasiswa, selain buat menjaga kesehatan tentang kayak gimana bisa bertahan di kuliah dengan tugas, kita juga harus bisa bertahan dengan cuaca yang kurang stabil ini. Jadi selain buat kayak kita harus perhatikan tentang pola makan, terus tentang jam tidur juga, gimana biar bisa seimbang karena emang tugas juga banyak. Mau nggak mau kan emang harus begadang ya. Tapi gimana caranya diakalin? Jadi kadang aku suka nabung jam tidur. Kayak misal kalau weekend biasa kayak orang-orang pada main di luar gitu. Aku lebih pengen di kosan atau di rumah tidur gitu. Buat nabung, buat mempersiapkan di hari-hari berikutnya yang bakal dipastikan akan begadang. Sama perkuliahan itu pasti ada, apalagi sekarang aku udah semester 5 di mana tugas itu banyak praktikum segala macam, jadi stres itu pasti ada. Dari semester 1 mungkin yang perkuliahannya online itu pasti stres itu ada, kayak kendala jaringan, nggak paham. Masa transisi perubahan dari SMA ke kuliah itu sangat berbeda ya. Kalau sekarang tuh baca-baca jurnal, harus apa-apa jurnal, kita
analisis jurnal segala macam. Jadi stres itu pasti ada sih gitu. Banyak stresnya juga bukan dari pelajaran mata kuliahnya aja sih. Stres itu bisa datang dari pertemanannya. Pertemanan yang nggak baik itu juga bisa ngedatangin stres kita, dan itu bisa mempengaruhi pembelajaran kita di perkuliahan itu sih gitu. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi kalau di kedinasan itu kan iya ya, kita di bawah pemerintah gitu kan, maksudnya di bawah lembaga ataupun kementerian gitu. Kalau STS sendiri karena aku kan baru tingkat 1. Kalau di STS itu kita bilangnya bukan semester sih, kita lebih seringnya bilang kayak tingkat 1 itu buat semester 1 dan 2, tingkat 2 itu semester 3 dan 4 dan seterusnya. Terus kalau untuk belajar itu alhamdulillah tuh teman-teman tuh baik banget. Jadi kalau kita nggak paham, kita tanya itu langsung dijawab, dan mereka tuh semuanya tuh welcome. Kalau selama ini aku tuh selalu ketemu teman-teman meskipun kita baru kenal pertama kali, kayak tegur sapa, dia tuh langsung bisa akrab, terus tanya-tanya apa meskipun kita baru kenal tuh dikasih jawaban juga. Itu nggak cuma teman tapi kakak kelas tuh juga gitu. Terus kakak kelas tuh juga tanpa kita minta tuh udah kayak ngasih ini pas angkatanku kemarin tahun kemarin PPT-nya ini materinya ini, jadi dikasih ke adik kelas gitu. Terus kalau untuk nilai itu sebenarnya emang kita bersaing ya. Kenapa sih kok kita bersaing banget nilainya? Karena nilai itu nanti bakalan mempengaruhi penempatan kita pas kerja. Kalau emang nilainya bagus, kita bakalan ditempatin di BPS pusat kan di Jakarta, yang jelas pasti kita nggak akan ke pelosok, terus nggak bakalan nemuin kayak kesulitan transportasi dan sebagainya. Tapi kalau nilainya jelek, nanti kita bisa dapat penempatannya itu di yang daerah, kayak bisa sampai ke Papua atau ke Aceh dan sebagainya. Terus kalau penempatan itu kan dia kayak dilihat dari jumlah kuotanya gitu loh. Kalau misal kita orang Jawa nih, tapi kita dapat penempatan di Papua, yaitu kita harus terima juga, karena bisa jadi di Jawa itu tuh udah kosong gitu loh, udah nggak menerima lagi. Aku dapat itu dari satu dosenku, itu dosen Pancasila. Dia pernah bilang seberat apapun beban di kuliah itu jangan sampai putus asa, karena terus juga jangan jangan iri sama hasil atau proses dari teman-teman kita, karena kan setiap orang-orang kan pasti beda-beda ya proses dan hasilnya yang kita dapat. Jadi seperti itu aja sih. Aku mau ngasih tau sih yang ini sebenarnya relate juga buat aku, mungkin relate juga buat teman-teman, yaitu stop FOMO atau fear of missing out, karena semua orang itu punya timingnya masing-masing, jadi jangan FOMO. Yang pertama, jangan mundur sebelum mencoba. Gagal tuh bukan awal dari segalanya. Jadi kayak kita di kuliah kan beda banget ya sama SMA. Kalau di SMA kayak gampang banget dapat nilai 9, 8. Aku juga awal-awal pas masuk kuliah, pas UTS kemarin, terutama dapat nilai kayak angka sepatu gitu-gitu. Pertamanya sih kaget, tapi pas lihat teman-teman kayak oh ya udah aman, teman-temannya juga kayak gitu. Terus aku baru kayak makin kesini misalkan emang itu hasil usaha dari kita sendiri, terus juga udah berusaha, yang penting ngerti sama materinya. Terus yang kedua juga jangan malu buat minta tolong sama temen, orang-orang sekitar. Jadi ada satu kutipan yang aku pakai terus dari SMA. Itu kalau misalnya hari ini kamu berhenti, besok kamu harus lari. Jadi kayak jangan sampai walaupun pelan tuh nggak apa-apa, tapi yang penting jangan berhenti. Karena kayak tadi teman-teman juga udah bahas, harus punya skala prioritas, nggak boleh nunda-nunda waktu.
Terus juga kadang aku kalau di awal-awal tuh suka lambat dalam menyerap materi, tapi lama-lama asalkan nggak stop aja pasti bisa ngikutin. Terus yang terakhir juga jangan coba untuk jadi dominan dimanapun itu berada, mau di lingkungan, mau di kuliah, mau di keluarga juga jangan sampai berusaha buat jadi dominan supaya orang bisa ngenotis ada aku, jangan, karena itu bakal capek sendiri gitu. Jadi kalau pengen terlihat, caranya bukan jadi dominan, tapi dengan menunjukkan prestasi atau mungkin value dari diri sendiri. Jadi biar orang yang menilai, bukan kita yang ngejar-ngejar penilaian orang. Satu motivasi yang diucapkan atau aku dapat dari teman aku, nah itu dia itu mengutip dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau itu bilang kita harus mencoba berbagai kemustahilan agar kita tahu di mana batas kemungkinan. Jadi kayak ini ada tugasnya banyak banget, kerasa nggak mungkin, ya udah jalin aja, kerjain aja, nanti pasti juga selesai. Jadi selalu mencoba dan terus berjuang. Tadi saya sudah agak setuju sama tadi siapa Mbak Raihana ya. Cuma saya mau nambahin sedikit aja. Tadi bener apa yang yang dikatakan oleh Mbak Raihana. Dan saya mau nambahin kalau misalnya kita itu di perkuliahan itu jangan malas-malas. Jadi kayak sebenarnya di perkuliahan itu kita bukan melawan orang lain, tapi kita itu sebenarnya melawan rasa malas yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi intinya fokus aja sama diri sendiri dan jangan bandingin proses pencapaian kita sama orang lain gitu. Terima kasih. Saya pernah dengar motivasi yang disampaikan oleh guru saya. Kamu mungkin ingin orang lain menyelamatkanmu, atau mungkin sangat ingin menyelamatkan seseorang, tapi tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Jadi kontrol penuh itu ada pada diri kita sendiri. Jangan terlalu berharap sama orang lain. Misalnya seringkali ini di kerja kelompok kita berharap sama teman-teman lain. Emang kadang tugasnya selesai, tapi itu tuh nggak ada dampak apa-apa buat diri kita. Jadi selagi bisa kerahkan potensi yang emang kita punya semaksimal mungkin. Emang kadang capek. Kalau capek itu ya istirahat, jangan nunggu hidung gitu ya. Ya kalau capek istirahat sejenak buat melangkah lebih jauh. Gitu. Dan kita tuh diciptakan kita tuh diberikan dua tangan. Itu tuh bukan untuk menutup ribuan mulut orang-orang di luar sana yang kita, yang mencaci maki kita, yang emang memberikan komentar negatif atas segala tindakan yang kita lakukan. Tapi kita diberikan dua tangan untuk menutup telinga kita agar kita mendengar ribuan kata negatif dari orang-orang di luar sana. Nah, biarkan orang-orang di luar sana membuang-buang waktu mereka hanya untuk mengomentari kita. Itu udah sangat-sangat memperhatikan kita loh secara langsung. Mungkin demikian dari saya. Semua itu butuh prosesnya. Kalau capek itu istirahat, jangan dipaksa. Karena kalau maksa itu kalian cuma nyiksa diri kalian sendiri. Kalian itu cuma punya diri kalian sendiri. Kalau universitas itu, kalau kalian sakit tuh universitas juga nggak peduli. Dia bisa nyari mahasiswa lain tiap tahunnya. Tapi kalau kalian itu cuma punya diri kalian, keluarga kalian, jadi jangan sampai sakit. Apalagi yang anak-anak rantau jauh dari orang tua. Kalau kalian bantuan, kalian bisa minta tolong ke teman terdekat kalian atau orang yang kalian percaya. Pokoknya tetap semangat. Kakak yang 3 tadi udah mewakili, tapi aku mau nambahin untuk survive aja. Yang penting itu di mana kaki berpinjak, di situ lagi dijunjung. Nah, dan ada lagi satu kata-kata dari Seneca, seorang filsuf. The important thing about a problem is not its solution, but the strength we get in finding the solution. Yang kita itu penting bukan sebuah solusi jika dalam permasalahan, tapi pentingnya itu kita survive atau bertahan untuk mencari solusi. Demikian. Oke. Kalau motivasi dari aku, kalian jangan sampai merasa sendiri di dunia perkuliahan ini, karena mungkin kalian ngerasa nggak ada yang mendukung kalian, tapi sebenarnya tanpa kalian sadari ada orang yang mendukung kalian dari belakang. Mungkin bukan dari depan, tapi dari belakang. Jadi jangan sampai kalian tuh ngerasa down sendiri. Ingat bahwa ada orang-orang yang mungkin peduli di belakang kalian. Jadi buat kita semua yang ada di dunia perkuliahan ini, tetap semangat dan semoga cita-cita kita semua tergapai. Itu aja. Apa ya? Motivasi. Ini saya dari kiai saya di Mapala. Pastinya sih waktu itu
Motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Jadi percuma lah banyak motivasi tapi nggak ada hasilnya tuh percuma juga. Nah, betul cukup. Bisa. Bisa. Sama kita. Yeay. Semua. Sukses selalu. Semangat ya, Salsa, semangat ujiannya. Dan semuanya yang mau UT. Semangat Adria, semangat Rahma, semangat Kamu Hana. tadi pasti Semangat Fahri. Semangat semuanya. Semangat semua. Semangat ya, sekian.